Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktekkan daftar NPWP untuk orang pribadi dalam negeri, penduduk yang mempunyai KTP. Nah, untuk daftar NPWP ini yang mulai tahun 2025 dilakukan di cortex.djp.pajak.go.id. Ya, jadi tidak dilakukan di IREK lagi ya. Daftar NPWP ini bisa di Cortex, bisa juga dilakukan di KPP atau di KP2KP manapun yang terdekat. Siapkan KTP, KK, nomor handphone yang ada pulsanya, dan alamat email. Di Cortex DJP, pilih daftar di sini. Nah, kemudian untuk orang pribadi, pilih perorangan. Selanjutnya, apakah memiliki NIK? Untuk orang pribadi ber-KTP, pilih ya. Wajib pajak memiliki NIK. Kemudian di sini ada dua pilihan, pendaftaran dengan aktivasi NIK atau hanya registrasi. Bedanya apa? Kalau pendaftaran dengan aktivasi NIK ini, nanti NIK-nya menjadi NPWP. Ya, jadi mulai tahun 2025, NPWP untuk orang pribadi adalah NIK di KTP. Nah, untuk aktivasi NIK ini bisa dilakukan oleh siapa saja, kemudian oleh istri yang belum punya NPWP, yang ingin punya NPWP, dan kewajiban pajaknya pisah dengan suami, baik itu pisah harta, PH, atau memilih terpisah MT. Bisa juga dipilih oleh wanita kawin ya, atau mantan istri yang belum punya NPWP, kemudian sekarang ingin punya NPWP, dan posisinya sudah HB, ya, cerai atau hidup berpisah dengan putusan hakim. Sedangkan hanya registrasi ini bisa dipilih oleh yang pertama orang pribadi yang tidak punya penghasilan, tapi memang ingin login ke Cortex gitu. Contohnya seperti pelajar dan mahasiswa. Bisa juga dipilih oleh orang pribadi karyawan yang penghasilannya masih di bawah PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Ya, untuk bujangan itu 54 juta ke bawah. Bisa juga dipilih oleh orang pribadi usahawan ya yang belum punya usaha ya. Jadi ingin usaha tapi belum ada usahanya dan ingin daftar Cortex lebih dahulu. Bisa pilih hanya registrasi. Bisa juga dipilih oleh istri yang belum punya NPWP, sekarang ingin login Cortex ya, dan kewajiban pajaknya ingin gabung dengan suami. Ya, orang-orang ini ada kebutuhan untuk login Cortex. Bisa pilih hanya registrasi. Nah, ini perbedaan ya pendaftaran dengan aktivasi NIK dan hanya registrasi. Kalau aktivasi NIK, ini NIK-nya akan menjadi NPWP. Kalau hanya registrasi, NIK-nya akan terdaftar di Cortex tetapi belum menjadi NPWP. Untuk statusnya, kalau aktivasi NIK, statusnya NPWP-nya akan aktif atau nonaktif, bergantung pilihan penghasilannya. Kalau pilihan penghasilannya di atas PTKP, ya di atas 4,5 juta ke atas, maka dia akan aktif. Kalau pilih penghasilannya di bawah 4,5 juta per bulan, dia akan nonaktif. Nah, kalau hanya registrasi, statusnya itu nanti akan belum aktif SPDN. Kemudian untuk kewajiban lapor SPT tahunan, untuk aktivasi NIK, jika statusnya aktif, dia wajib lapor SPT tahunan. Kalau statusnya nonaktif, dia bisa lapor SPT tahunan. Nah, kalau hanya registrasi, ini dia tidak perlu dan tidak bisa lapor SPT tahunan. Nah, bagaimana jika yang statusnya belum aktif SPDN atau sekarang hanya memilih hanya registrasi, nah kemudian ingin aktivasi NIK. Nah, bisa nanti dengan aktivasi NIK di Cortex atau di KPP atau KP2KP terdekat. Nah, untuk persamaannya ya antara aktivasi NIK dengan hanya registrasi ini yang pertama sama-sama dapat kartu NPWP. Jadi kartunya sama persis, tidak ada perbedaan. Kemudian sama-sama bisa login Cortex. Kemudian sama-sama bisa dibuatkan bukti potong ya oleh pemberi kerja atau pemotong pajaknya. Jadi tidak ada masalah ya.
Untuk status hanya registrasi atau belum aktif SPDN juga bisa dibuatkan bukti potong. Kemudian sama-sama bisa menjadi BIC di akun konteks badan, ya misal istri eh, kewajiban pajaknya gabung dengan suami, tapi dia menjadi direktur ya di sebuah perusahaan, maka bisa daftar NPWP-nya hanya registrasi. Kemudian sama-sama dapat menjalankan kewajiban dan hak perpajakan lainnya, ya kecuali memang lapor SP tahunan. Untuk belum aktif SPDN ini tidak perlu ya dan tidak bisa lapor SPD tahunan. Selanjutnya, masukkan datanya ya nomor induk kependudukan diisikan dengan NIK ya pokoknya ini semua data ini diisikan sesuai dengan KTP dan KK ya karena nanti data-data yang diinputkan ketika daftar NPWP ini akan divalidasi dengan data pihak ketiga yaitu data Dukcapil. Ya, misal bagaimana kalau pekerjaan saya ya sesungguhnya adalah PNS, misal ya, guru. Tapi di KTP masih karyawan swasta. Isinya apa ketika daftar NPWP? Isinya tetap karyawan swasta, sesuaikan dengan KTP. Jadi nanti silakan daftarkan dulu ya jenis pekerjaannya sesuai dengan data KTP. Ya kalau memang kondisi sebenarnya itu berbeda dengan KTP, silakan bisa ubah data terlebih dahulu di Dukcapil. Setelah ubah data, baru bisa ubah data di NPWP-nya, seperti itu ya. Jadi pada intinya, untuk pendaftaran NPWP ini datanya sesuaikan dengan isian KTP dan KK, gitu. Bagaimana ketika kita daftar NPWP, ketika mengetikkan NIK ada tulisan nomor identitas kependudukan sudah terdaftar. Nah, artinya ini NIK kita itu sudah terdaftar menjadi NPWP ya. Sebelumnya kita sudah pernah daftar NPWP namun mungkin lupa saja ya atau didaftarkan calo atau bagaimana ya. Atau NIK kita sudah terdaftar di Kortex tapi belum menjadi NPWP, statusnya belum aktif SPDN. Ini karena misal bisa jadi NIK kita diinputkan di daftar unit keluarga oleh kepala keluarga ya, baik suami atau ayah. Atau bisa juga nih kita didaftarkan oleh pemberi kerja di portal NPWP, begitu. Solusinya bagaimana jika ada seperti ini, NIK sudah terdaftar, maka solusinya tidak perlu daftar NPWP kembali. Silakan teman-teman langsung pilih aktivasi akun wajib pajak. Cara aktivasi akun wajib pajak sudah saya jelaskan di video sebelumnya, video yang ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah terisi semua, klik verifikasi. Ya, nanti datanya akan terverifikasi dengan data dukcapil seperti ini. Oh iya, untuk eh, ini adalah untuk contohnya kepala keluarga ya, laki-laki. Nah, untuk perempuan, untuk istri itu ada sedikit perbedaan. Ya, ada isian NIK kepala keluarga, terus ada isian juga status kewajiban istrinya ya, bisa MT, PH, atau KB begitu. Selebihnya sama. Jika sudah terverifikasi Dukcapil, klik lanjut. Nah, selanjutnya di detail kontak, isikan email dan nomor HP, kemudian klik verify. Untuk nomor HP, pastikan ada pulsa ya. Tahu saya ini 500 ya, isi saja 5.000 sudah lebih dari cukup. Nah, kemudian masukkan OTP atau kode verifikasi yang terkirim ke email dan SMS di sini. Kemudian klik verifikasi. Selanjutnya, kalau sudah verifikasi, klik lanjut. Selanjutnya di orang terkait ini orang-orang yang mempunyai hubungan istimewa. Bisa ditambahkan ya misal istri, anak, dan sebagainya atau bisa juga di skip saja ya. Bisa di skip, klik lanjut. Ini kalau mau ditambahkan orang terkait, kalau tidak lanjut saja. Selanjutnya di data ekonomi. Di data ekonomi, metode pembukaan pencatatan, pilih pencatatan. Kemudian klik tambah.
Nah, ini sumber penghasilan ada 3, silakan dipilih dan sesuaikan. Contohnya di sini saya pilih kegiatan usaha. Selanjutnya klik kode clue add, klik add, dipilih clue-nya ya, untuk kodenya bisa dicari terlebih dahulu ya. Misal dipilih ini. Kemudian ini yang kadang terlupa, centang kotak kecil ya di samping kanan clue ini. Ini harus dicentang. Kemudian ini untuk usaha, merek dagang, perkiraan omset, silakan diisikan semua. Kalau sudah, klik simpan. Selanjutnya, jika ada sumber penghasilan lain bisa ditambah ya. Misal, saya punya pekerjaan, pengusaha juga, punya pekerjaan bebas juga. Ya, silakan bisa ditambah. Kalau tidak, klik lanjut. Selanjutnya untuk alamat, ini juga sama ya. Sesuaikan isiannya dengan KTP dan KK. Ya, jika sudah berubah pokoknya sesuaikan terlebih dahulu ya. Untuk perubahan data nanti gampang setelah NPWP jadi. Baik, kalau sudah diisi semua sesuai KTP dan KK, klik mark address. Ini tandai alamat ya. Kalau misal susah bacanya bisa dibandingkan dengan Google Maps. Ya, silakan ditandai perkiraan alamatnya, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah ditandai, nanti untuk seksi pengawasannya juga akan muncul otomatis. Selanjutnya, scroll ke bawah, ya, alamat lainnya, klik copy from domisili saja, ya, sama dengan yang atas. Kalau sudah, klik verify. Kalau sudah sama dengan data dukcapil, sukses, ya, klik next. Selanjutnya, tag foto. Kalau sudah foto, klik validasi foto, kemudian lanjut. Nah, untuk pernyataan wajib pajak, klik checklist, klik ajukan permohonan. Kalau sudah seperti ini, berarti pendaftaran NPWP sudah berhasil. Selamat, silakan periksa email Anda. Nanti di email harusnya akan kirim dokumen-dokumen hasil registrasi ya. Seperti ini ada NPWP, ada surat keterangan terdaftar, ada surat aktivasi akun dan sebagainya. Kalau surat-surat ini berkirim ke email, teman-teman pilih yang surat penerbitan akun wajib pajak. Nah, di-download suratnya, nanti di surat itu ada NPWP NIK, ya kemudian ada password akun. Nah, ini password akunnya digunakan untuk login Kotex untuk pertama kali. Nah, silakan klik login. Nanti dia akan otomatis diarahkan ke pembuatan password ya. Silakan buat password, centang pernyataan, lanjut. Kemudian buat Passphrase juga, ini password itu untuk login Cortex pertama kali, kalau Passphrase itu untuk tanda tangan elektronik. Ini password Passphrase saran saya samakan saja ya agar tidak lupa. Selanjutnya klik simpan. Jika sudah, silakan login Cortex-nya ya, ID penggunanya NIK, kata sandi, captcha, login. Kalau sudah login seperti ini, artinya sudah berhasil ya teman-teman, sudah bisa login Cortex. Nah, bagaimana jika NPWP tidak terkirim ke email ya? Karena ini video dibuat Januari 2026, ya eh, banyak aduan ya, banyak laporan jika NPWP-nya itu tidak terkirim ke email. Ya, kemungkinan ini ada kendala sistem ya, semoga segera diperbaiki. Tapi untuk solusi sementara, silakan teman-teman ya, untuk orang pribadi bisa klik lupa kata sandi. Ya, jadi bisa ditunggu atau cek berkala atau bisa juga hubungi KPP atau kering pajak ya di 1.500-200 atau di Pajak ID ya di chat, bisa minta kirim NPWP-nya atau bisa juga klik lupa kata sandi ya. Nah, untuk badan ini sepertinya tidak bisa ya lupa kata sandi karena NPWP-nya saja tidak tahu yang mana gitu. Jadi untuk badan mungkin disarankan bisa hubungi KPP atau kering pajak begitu. Untuk orang pribadi sebenarnya NPWP-nya kan sebenarnya nick-nya kan NPWP ya, jadi bisa menggunakan lupa kata sandi. Silakan ID-nya dimasukkan NIK
Ya, tujuan konfirmasi surat elektronik, ketikkan ulang emailnya, diketik ulang, masukkan captcha, centang peringatan, kirim. Nanti akan ada link ke email, klik linknya, kemudian silakan buat password. Kalau ada diminta passphrase, buat passphrase juga, enter captcha, save. Kemudian ini pembuatan password berhasil. Silakan teman-teman login kodeksnya. ID pengguna NIK, kata sandi, captcha, login. Nah, selanjutnya bagaimana untuk unduh NPWP dan dokumen lain. Ya, untuk unduh NPWP dan dokumen lainnya bisa dipilih di portal saya, dokumen saya, kemudian klik refresh. Jika belum muncul juga, klik hasilkan dokumen. Ya, nanti akan muncul dokumen hasil pendaftaran. Bisa teman-teman cari ya. Nanti scroll ke kanan. Scroll ke kanan, nanti ada tombol unduh. Silakan unduh. Nanti NPWP-nya bentuknya elektronik seperti ini ya. Nah, untuk NPWP sebenarnya tidak perlu dicetak di KPP ya, karena sebenarnya nomornya sama dengan nomor NIK. Silakan bisa teman-teman cetak sendiri ya, atau gunakan NPWP elektronik. Baik, seperti itu teman-teman untuk pendaftaran NPWP dan cetak NPWP untuk orang pribadi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.